Ahmad, saya saudaranya dia juga. Kalau dia Ahmad, saya Ahmad gitu ya, Ahmadiyah. Oke, teman-teman semua selamat malam. Selamat datang di Kolese Santo Ignatius atau sering singkat sebagai Kolsani. Teman-teman, Kolsani itu adalah pesantren gitu ya. Pesantren untuk para calon pastor dari Serikat Yesus. Serikat Yesus adalah sebuah kelompok para biarawan, jadi ada pastor, ada bruder yang di dalam gereja Katolik ingin mengabdi untuk pelayanan begitu ya. Nah, perpustakaan ini adalah bagian dari kompleks Kolsani tadi. Jadi rumah Kolsani itu kami sebut sebagai rumah, bukan biara, karena mungkin bisa lebih open gitu ya, bisa lebih terbuka untuk didatangi oleh tamu dari luar, sehingga kegiatan ini bisa terwujud di sini. Jadi rumah ini sudah berusia 102 tahun. Saya kira perpustakaan ini tidak setua itu, tetapi ini bagian dari rumah yang sudah berusia tua, dan perpustakaan ini juga salah satu perpustakaan yang cukup penting di Yogyakarta karena selain koleksi bukunya yang cukup banyak, terutama yang tentang humaniora, tapi juga ya kontribusinya untuk ilmu pengetahuan itu cukup diakui, dan sudah ada penghargaan terakhir dari Gubernur DIY untuk perpustakaan ini. Teman-teman nanti bisa melihat di depan itu juga sudah ada plakat yang dipajang. Ya, cukup untuk rumah ini. Kita hari ini ingin bersama-sama ya belajar, tapi juga mendapatkan banyak inspirasi gitu ya dari Rumi dalam gelaran Rumi Day ini. Hari ini kita akan dipandu oleh dua pemantik, dua narasumber katakanlah begitu, yang harapannya nanti apa yang mereka sampaikan akan membantu teman-teman juga bisa bermenung, juga bisa mendapatkan inspirasi, atau juga bisa berbagi apa yang menarik gitu ya. Ada dua tokoh yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pastinya Rumi, Jalaluddin Rumi, tapi yang kedua adalah Santo Ignatius Loyola. Jadi siapa Santo Ignatius Loyola? Dia adalah pendiri Serikat Yesus. Jadi kalau kami sebut itu bukan apa leluhur atau bapak kakek nenek moyang, itu bukan ya, tetapi senior kami begitu ya. Mengapa senior? Karena tidak punya anak gitu ya. Jadi kami bukan anak-anaknya tapi adik-adiknya begitu ya. Walaupun 1500 sekian waktu itu, tapi kami semua ini, saya, ada Frater Wahyu, ada Romo Heru, dan juga yang lain-lain, para Yesuit yang belakangnya biasanya ada nama SY, itu adalah junior-juniornya, junior jauh gitu ya. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang bersama-sama dalam hidupnya, dalam spiritualitasnya itu berusaha untuk mencari Allah. Dan itu juga menjadi tema kita hari ini. Kita mau belajar dari bagaimana Rumi dan bagaimana Santo Ignatius ini mencari Allah dalam kebijaksanaan agama dan spiritualitasnya masing-masing. Santo Ignatius Loyola tuh punya semboyan yang cukup terkenal di antara kami pastinya ya, yaitu finding God in all things. Ya, jadi menemukan Tuhan itu ternyata dalam segala hal, ya. Bukan hanya dalam doa, tapi juga dalam karya, dalam alam semesta, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam membersihkan toilet dan lain sebagainya, itu bisa menemukan Tuhan. Sementara Rumi, saya pernah membaca bahwa ada pernyataan menarik, aku mencari Tuhan tetapi yang kutemukan adalah diriku sendiri. Dan aku mencari diriku sendiri dan ternyata yang kutemukan adalah Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Dua sosok mistik, spiritualis gitu ya, ahli spiritual yang punya kemiripan dalam bagaimana mereka mencari Tuhan. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan dipandu oleh dua pemantik diskusi. Yang pertama adalah Romo Yohanes Bergman Heru Prakoso, SY, Serikat Yesus, seorang imam Yesuit, dosen di Fakultas Teologi Sanata Dharma, dosennya teman-teman SSCC tadi yang menampilkan puisi Rumi dengan luar biasa. Lulus doktoral dari Pontificium Institutum Studiorum Arabicorum Roma atau PISAI Roma. Jadi belajar tentang studi Islam dan Arab gitu ya, dalam bidang Arabic and Islamic Studies. Dan sekarang juga menjadi penasehat Paus untuk relasi lintas iman, khususnya dengan agama Islam.
Dan fun fact, beliau adalah pembimbing tesis saya. Jadi nanti secara khusus memang ada request tertentu. Ini saya sebagai moderator sekaligus sebagai murid gitu ya. Ini fun fact, jangan bilang siapa-siapa. Gitu. Yang kedua adalah Ustadz Muhammad Nur Jabir, seorang penulis, pengarang banyak buku dan juga menerjemahkan Masnawi ya dari Rumi. Banyak jilid sudah diterjemahkan oleh Ustadz Nur. Menyelesaikan S2 di Islamic College for Advanced Studies di Paramadina. Dan sekarang beliau menjadi direktur dari Rumi Institute dan juga pendiri Yayasan Kirana Budi Rumi. Selamat datang juga kepada Ustadz Nur di Kolsani ini. Selamat datang lagi karena sudah pernah juga ke sini. Jadi hari ini kita akan memulai dengan atau akan kita lanjutkan dengan masing-masing pemantik yang akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit masing-masing. Lalu kita akan diskusi setelah itu, tanya jawab atau mungkin juga bisa berbagi sharing pengalaman atau sharing yang terkait dengan materi kita hari ini sekitar 30 menit dan kita akan akhiri juga dengan nanti foto bersama gitu ya sebagai penutup untuk kegiatan kita. Tanpa berlama-lama lagi saya ingin berikan kesempatan pertama pada Romo Heru yang akan berbagi tentang bagaimana Santo Ignatius Loyola bergulat mencari Allah. Romo Heru sudah merequest pada saya untuk mikrofonnya itu satu sudah di sana. Request pada saya untuk tolong saya ditanyai. Nanti tanya jawab gitu ya. Tanya jawabnya sudah di awal ini. Saya bertanya, beliau akan menjawab. Romo Heru. Mungkin pertama bisa sedikit menceritakan tentang siapa tuh Santo Ignatius Loyola itu ya. Pada teman-teman yang terima kasih kepada semuanya ya, selamat malam. Selamat malam. Ahmadiyah menyinggung santo, apa toh itu ya orang yang dalam gereja Katolik dianggap spesial gitu saja ya. Itu gelar ya, seperti gelar namanya itu Ignatius, Inigo sebetulnya nama aslinya. Lalu mengapa ada nama Loyola? Loyola itu wilayah, semacam kota gitu loh ya. Seperti apa? Misalnya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin dari wilayah Razi. Al-Farabi dari kota Farab gitu ya. Ini dari wilayah yang namanya Loyola. Loyola itu di mana? Di Spanyol bagian utara. Dan hidup di abad 15, abad 16 gitu ya. Lahir 1491, nanti meninggal 1556. Tapi yang menarik dalam sejarah adalah bahwa dia lahir persis 1 tahun sebelum jatuhnya Granada. Teman-teman dari kelompok Muslim pasti paham dengan peristiwa Granada ya. Zaman keemasan Islam di wilayah Spanyol yang mulai masuk tahun 700-an, ketika zaman Umayyah itu sudah masuk ke sana dan tanda kutip memberikan sumbangan dalam peradaban yang sangat tinggi di Spanyol bagian selatan, namanya Andalusia, itu wilayah ya. Itu sejak 750 kan Umayyah jatuh atau runtuh, digantikan oleh Abbasiyah. Nah, sementara sebagian pengikut Umayyah itu larinya ke wilayah menyeberang dari Jazirah Arab itu ke wilayah Afrika Utara, masuk ke Spanyol bagian selatan ya. Kalau pernah mendengar juga namanya Jabal At-Tariq. Nah, ini sebetulnya wilayah ketika Muslim mulai masuk ke wilayah Eropa. Kalau yang suka sepak bola, ada kesebelasan Granada, Barcelona, Sevilla, itu ya, itu wilayah Spanyol bagian selatan. Nah, dia di sana itu semula itu dia itu sebetulnya tentara. Ya. Tentara yang mengagungkan pertama-tama itu adalah sebuah kemuliaan duniawi gitu saja ya. Saya mau menjadi mendapat tempat yang sangat terhormat dalam kerajaan,
lalu akan menjadi punya pangkat tinggi macam gitu ya. Nah, tetapi kemudian perang waktu itu kan memang wilayah negara kecil-kecil gitu ya. Perang dengan suatu kelompok di Perancis, dia atau kerajaannya itu kalah, dia masih selamat tetapi kejatuhan bom kanon gitu ya. Kakinya kemudian terluka dan karena itu harus operasi, dan pada saat itu dia sudah mengatakan pada diri sendiri, saya tidak mungkin lagi jadi tentara itu. Dan dalam kekosongan itu dia minta sesuatu untuk mengisi waktu ketika sakit, karena harus dioperasi dan berbaring, nggak bisa mobile begitu ya. Dan di situ kemudian dia ketemu dengan bacaan tentang bahasa mudahnya ya, orang-orang kudus itu seperti wali-wali yang saleh, suci gitu ya dalam gereja Katolik. Dan di situ dia merasa, oh ini kok cara hidup yang menarik ya, saya merasa terkesan. Lalu dia semacam mengalami sebuah perubahan gitu. Saya nggak mau lagi jadi tentara duniawi militer, saya mau menjadi tentaranya Kristus gitu ya. Nah itu lalu dia setelah sembuh kakinya, dia mengalami peziarahan, berjalan gitu ya, berjalan sampai di beberapa wilayah, termasuk dia ikut belajar bersama anak-anak kecil, karena dia itu kan ya tentara itu gimana ya, dia punya pendidikan tapi militer yang tidak punya akademik cukup memadai. Nah dia harus belajar Latin karena saya mau menjadi prajuritnya Kristus itu harus belajar filsafat dan seterusnya begitu toh. Harus belajar Latin dengan anak-anak SD ya, di dekat di Alcalá dekat Barcelona. Nah kemudian dia menjadi menjadi mahasiswa di S2 di Sorbonne di Prancis ya, di Paris gitu ya. Sana pada saat itu juga dia menggalang menggalang kelompok dengan beberapa teman mahasiswa gitu ya, sekitar 8-9 begitu ya. Nah kelompok kecil ini yang akhirnya nanti kemudian menjadi semacam cikal bakal kelompok yang kami sebut Serikat Yesus, kelompok kecil gitu ya. Dan di dalam gereja Katolik itu ada banyak kelompok macam-macam gitu, yang ada Serikat Yesus tadi namanya SSCC. Saya yakin tidak ada yang paham kecuali SSCC apa itu. Saya sendiri kalau ditanya singkatan apa tidak paham, sorry ya. Itu kelompoknya banyak-banyak. Itu kalau saya sering menjelaskan pada teman-teman Muslim itu seperti tarekat gitu loh. Ada tarekat Masnawi, ada tarekat Rifaiyah, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah kata gitu. Nah ini tarekat namanya Serikat Yesus, SSCC. Oh banyak sekali, apalagi yang suster-suster itu Tuhan Allah saja enggak tahu gitu. Terima kasih Heru. Ternyata ada yang Tuhan Allah nggak tahu teman-teman, meskipun beliau itu maha tahu, ternyata ada juga yang nggak tahu, yaitu jumlah tarekat suster-suster. Baik, kalau secara khusus tadi mungkin Romo Heru bisa memperdalam ya bagaimana proses Santo Ignatius ini tadi dalam mencari Allah ketika dia sakit, lalu kemudian berkembang menjadi pendiri kelompok yang akhirnya menjadi Serikat Yesus yang seperti sekarang ini. Iya, dia itu kan punya cita-cita memang mau menjadi tentara itu kan ya, namanya tentara itu kan menaklukkan gitu ya, tetapi bukan penaklukan fisik militer, tetapi penaklukan batin gitu. Sampai dia kemudian suatu saat itu kepengen ke yang sekarang namanya Palestina itu. Biasanya dipakai istilah tanah suci. Ke sana gitu ya, kepengen bekerja, berkarya, mewartakan Kristus kayak gitu. Ditolak gitu. Disuruh pulang oleh pemimpin gereja di sana, katakanlah gitu ya, supaya tidak ruwet. Sebetulnya di sana juga ada kelompok itu tarekat yang namanya Fransiskan itu ya, Fransiskus Asisi, yang dalam sejarah pernah kenal, pasti teman-teman Muslim juga kenal
pernah membangun relasi dengan Malik Kamil, ya, Sultan Malik Kamil di daerah Mesir Utara itu. Nah, dia kemudian bertanya-tanya, kok saya ini punya cita-cita baik mau menaklukkan dan mau mewartakan Kristus di tanah suci, kok suruh pulang ya, ditolak ya, ada apa ya? Apa yang seharusnya saya lakukan ya? Maka pertanyaan dari Mas Ahmad Daeng dan Ahmadiyah mencari Tuhan itu saya sedikit pertajam, bukan sekedar Tuhan tapi mencari kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Teman-teman harus sadar bahwa di dalam gereja Katolik itu dimensi imanensinya itu sangat kuat, bahwa Allah itu hadir di tengah manusia dalam sejarah manusia dan apa istilahnya mendampingi, membimbing atau berjalan bersama. Nah, lalu kan ada pertanyaan, nah ini Tuhan itu mau berjalan bersama kami manusia, tapi bagaimana kami tahu bahwa kami ini dibimbing ke sana kemari gitu ya. Saya pakai istilah yang memalu kehendak itu. Nah, jadi pengertian mencari Tuhan saya akan mempertajamnya itu mencari kehendak Tuhan. Dan itu sampai Ignatius itu di Italia ya, di daerah yang sekarang namanya Venesia itu. Di sana itu terdampar. Enggak bisa kembali ke ke Palestina dan enggak tahu mau apa. Nah, itu bingung gitu ya, bingung. Lalu daripada bingung mereka membuat pelayanan. Mereka itu karena Ignatius dan teman-temannya itu dengan karya-karya sosial, dan akhirnya kemudian sudahlah kita ke Roma saja, kita menyerahkan kepada Paus. Menyerahkan, maksud saya itu menyerahkan Paus suruh apa kita akan jalan gitu ya. Nah, lalu dari situ kemudian nanti memulai apa tadi dikatakanlah pelayanannya itu dari Roma itu. Dan menarik itu mulainya itu dengan membuka karya-karya sosial, membuka sekolah dan membuat pendampingan rohani atau riyadah ya, kalau di sini kadang-kadang dipakai istilah khalwa ya, khalwa gitu. Itu. Oke, baik. Jadi kata kuncinya adalah dalam proses Ignatius itu mencari Tuhan, tanda kutip, yang secara khusus adalah mencoba untuk mencari kehendaknya gitu ya. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dan juga akhirnya itu menjadi apa yang dia mau juga ya, apa yang dia mau. Oke. Kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa Ignatius ini berhasil menemukan kehendak Tuhan tadi, atau gimana ini? Iya, ada sebuah pengalaman mistik ya, pengalaman mistik. Ini juga dikenal sebagai seorang mistik abad 16 ya. Ada banyak teks yang menarik ya, bagaimana ajaran Ignatius yang tentang mistik ini bisa dikaitkan. Saya kira teman-teman muslim pernah dengar yang namanya Hasan al-Basri ya. Itu mistikus awal yang banyak tulisan-tulisan yang kesejajaran antara mistik Loyola, Ignatius Loyola, dan mistik muslim, terutama yang dari wilayah Andalusia ya. Ibnu Arabi itu dari Andalusia loh ya. Dan masih ada Ibnu Ronda yang sebelah utara ya, itu juga banyak mistikus. Saya kalau ke sana itu senang mengunjungi yang tempat-tempat ini. Toledo itu juga tempat perjumpaan antara tiga tradisi kepercayaan. Nah, apakah dia berhasil? Dia sempat merasa bahwa di sebuah kota kecil di dekat Roma itu dia merasa seperti diteguhkan, mungkin istilah saya lebih begitu ya, berhasil atau enggak, diteguhkan, dia merasa mendapat penglihatan gitu ya, penglihatan yang merasa bahwa apa yang akan dia lakukan dengan semuanya ini diteguhkan gitu. Lalu dia mantap ya dengan itu tadi yang saya katakan, membuka sekolah, pelayanan kepada orang miskin, lalu pendampingan terhadap retret itu istilah
itu tadi apa khalwa atau riyada ruhaniyah kayak macam gitu ya. Dan sebuah proses yang panjang sebetulnya, tidak langsung gitu ya. Tapi proses yang panjang juga dia kadang-kadang merasa terombang-ambing, dan itu dikuatkan dengan peneguhan itu juga dikuatkan dengan pengalaman batin dia ketika dia menjalani retret di sebuah gua di wilayah yang namanya Manresa. Manresa itu sebuah kota lah ya, kota kecil gitu ya di daerah Spanyol di sana, dan dia merasa ada sebuah perjumpaan batin rohani dengan Tuhan gitu. Dan dari situ kemudian dia menuliskan, kalau teman-teman sekarang menulis blog atau apa itu blog itu sudah tua ya, Facebook gitu ya. Facebook atau Twitter gitu ya. Nah, itu nulis itu yang kemudian dikenal dengan nama latihan rohani. Latihan rohani. Idenya itu sederhana gitu. Kita itu sering olahraga, latihan jasmani supaya sehat. Mbok yang dilatih itu tidak hanya jasmani saja, rohani saja, rohani juga gitu. Supaya apa? Yang sehat tidak hanya jasmaninya saja, badannya saja, tapi juga batin dan kerohaniannya. Dan itu dilakukan oleh kami ini yang tadi dikatakan oleh Ahmadiyah pengikut Ignatius Junior ini ya, yang sudah 500-an tahun ini. Kami biasa mengadakannya 30 hari. Jadi kalau Prabowo hanya 1-2 hari itu kami menganggapnya itu bukan apa-apa itu. Apalagi rame-rame dengan kayak gitu. Kami 30 hari silensium. Silensiumnya ternyata diam, tidak ngapa-ngapain. Untuk sebetulnya cukup mahal. 30 hari nggak ada apa-apa itu kan, hanya makan doa kayak gitu. Sebenarnya sangat mahal, tapi itulah saat dimana kami itu membangun komunikasi batin dengan Tuhan, atau saya kaitkan dengan yang dialami oleh Ignatius, bertanya-tanya dalam diri, mau Tuhan terhadap dengan saya itu apa ya? Dan itu sebuah ya proses ya, pengolahan yang berlangsung 30 hari itu yang pertama kami masuk, biasanya 30 hari, lalu nanti setiap tahun kami selalu mengadakan itu 8 hari ya, 8 hari. Lalu nanti setelah sekian puluh tahun bekerja dan belajar itu lagi 30 hari lagi. Ya, gitu. Tapi pada prinsipnya setiap tahun itu kami punya dikondisikan untuk mencari kehendak Tuhan. Baik, terakhir namanya sebelum nanti pindah ke Pak Ustadz Nur. Kalau tadi kan Ignatius dan itu diwariskan pada kita para juniornya tadi ya. Lalu bagaimana dengan yang lain ya, di luar para Yesuit ini, untuk orang-orang selain para Yesuit ini bagaimana ya? Ignatius itu punya tips ya, atau punya cara supaya orang juga bisa menemukan kehendak Tuhan seperti ini. Tadi Saudara Ahmadiyah sudah menyinggung ya dengan sebuah jargon gitu ya. Istilahnya itu finding God in all things. Menemukan Tuhan dalam segala. Maksudnya adalah, mungkinkah kita itu merasa bahwa Tuhan datang menyapa saya, hadir bagi saya, menyampaikan tanda kutip kehendaknya, itu tidak hanya dalam acara rohani, spiritual ya, tetapi dalam hidup sehari-hari ya. Kami ini beberapa kali juga mendampingi yang namanya retret dalam hidup sehari-hari. Seorang guru dalam kesibukannya masih menjalani retret gitu ya. Tapi ini agak sedikit formal. Yang tidak formal itu maksudnya adalah ya, apakah tidak mungkin ya kita ini merasa menemukan Tuhan dalam kesibukan keseharian saya ya. Saya memberi contoh ya. Saya dulu juga bertugas misa menjadi
bukan ustadz di paroki sana, tapi hanya membantu gitu. Nah suatu pagi di situ itu biasanya misa pagi jam 5:30 gitu. Saya ada seorang ibu datang setelah misa itu mengucap salaman biasa ya. Lalu setelah itu cerita, Romo tadi saya itu pagi-pagi ke gereja, saya tinggal rumah, saya minta anak-anak untuk menyiapkan makanan sendiri, suami memanaskan air dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak komentar, tapi pertanyaan saya, apakah ketemu Tuhan harus dengan meninggalkan tugas sehari-hari? Lalu pelan-pelan ibu itu ibu, sebetulnya kesibukan ibu sebagai ibu rumah tangga dalam kecapean menyiapkan makanan untuk anak-anak yang mau sekolah, lalu memasak untuk suami dan seterusnya. Di situ sebetulnya juga kesempatan Tuhan menyapa, hadir bagi ibu. Tapi setelah lama ya, proses pelan-pelan supaya dia juga tidak merasa oh berarti saya tidak ada tersinggung ya. Bisa tuh tersinggung, sudah capek-capek ke gereja malah ditegur gitu ya. Nah di dalam Serikat Yesus itu ada keyakinan bahwa Tuhan itu ditemukan dalam segala-galanya, itu dalam keseharian, termasuk dalam menikmati keindahan alam gitu ya. Ya pokoknya kesadaran yang dijumpai. Nanti ada seorang pengikut Ignatius yang juga anggota Serikat Yesus, seorang filsuf yang namanya Thea de Chardin ya. Thea de Chardin, seorang filsuf dari Prancis, itu yang bahkan mengatakan seperti yang tadi dalam puisi yang dibacakan oleh teman-teman dari SSCC itu, dalam material pun sebetulnya Tuhan itu juga menyapa, hadir gitu ya. Jadi segala yang kita jumpai dalam sehari-hari sebetulnya Tuhan itu hadir. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi, realitas keseharian itu adalah sebuah cermin keagungan Tuhan yang mau memanifestasikan keagungannya. Dan yang diharapkan bagi kita adalah kemampuan kita PK dengan hati nurani kita sampai kemudian merasa oh di sini Tuhan itu sebetulnya mau menyampaikan sesuatu, menyapa saya, hadir bagi saya, atau menyampaikan kehendaknya gitu ya. Tapi itu sebuah proses yang panjang sekali, dan untuk sampai di sana itu memang harus latihan pelan-pelan gitu tadi ya. Supaya bisa mengangkat barbel berapa kilo kan harus yang pelan-pelan, langsung berat gitu ya patah, atau kalau nggak latihan ya gimana. Nah latihan ajakannya adalah masing-masing dari kita itu latihan pelan-pelan bertahap sampai kemudian nanti mengalami sebuah relasi dan perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan lewat keseharian kita, tidak dari menarik diri dari kesibukan, tetapi menghidupinya dengan kesibukan itu ya. Satu kecil contoh, 1 menit itu kalau dokter ngoperasi jam 12 siang misalnya, teman-teman tahu toh kalau dalam gereja Katolik jam 12 itu biasanya ada lonceng gitu ya, itu ajakan untuk berdoa ya. Nah selalu kan bayangannya mosok pas ngoperasi terus ada lonceng tinggal lalu masuk ke kapel berdoa mati ini ya toh? Nah apakah lewat kerja ngoperasi ini yang kadang-kadang stres, jahit nggak masuk-masuk atau apa terserah gitu, nah itu juga bagian dari peristiwa Tuhan menyapa saya. Guru yang kadang-kadang dibuat jengkel karena mahasiswa atau muridnya tidak pernah mengerjakan tugas atau terlambat atau nakal, nah, itu juga bagian dari situ. Dalam keseharian mahasiswa yang stres, uang habis atau apa, kiriman belum datang, apakah sebetulnya juga tidak suatu kesempatan Tuhan itu mau ngomong apa toh? Nah kemampuan untuk PK itu yang diharapkan Ignatius bisa dilatih pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat pertanyaan.
menarik sekali ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah menemukan Allah itu berarti menemukan kehendaknya, gitu ya, dari Santo Ignatius. Yang kedua, Santo Ignatius ya dianugerahi sebuah penglihatan sehingga itu menjadi sebuah peneguhan sehingga dia melanjutkan apa yang menjadi keyakinannya tentang menemukan kehendak Allah lewat pelayanan hingga sampai sekarang 500 tahun masih berjalan gitu ya. Dan yang ketiga adalah menemukan Allah dalam segala hal itu ternyata sebuah proses yang disebut oleh Ignatius sendiri sebagai sebuah latihan gitu ya. Jadi untungnya namanya itu latihan rohani gitu. Saya takut kalau namanya ujian rohani itu kita gagal semua gitu karena sering nggak lulus, nggak tuntas gitu tuh. Tapi kalau latihan kan memang namanya juga latihan berarti pasti ada gagal-gagalnya gitu ya. Terima kasih Romo Heru. Ya sedikit fun fact untuk kita semua, Romo Heru ini mungkin salah satu pemuka agama yang berbahaya gitu ya, karena ada orang mau berdoa suruh pulang gitu. Jadi teman-teman yang calon pemuka agama atau ya jangan ditiru ini ya, repot bisa bubar semua umatnya kalau disuruh pulang. Tapi disuruh pulang tadi untuk sesuatu yang lebih penting gitu kan. Itu terima kasih sekali lagi untuk paparannya. Yang berikutnya saya ingin memberi kesempatan pada Ustadz Nur untuk juga menyampaikan bagaimana Rumi, tokoh yang kita kenangkan ini ya, itu berproses juga menemukan Allah. Silakan Ustadz. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, shalom. Terima kasih banyak Frater Ya. Romo Heru dan teman-teman sekalian. Bahagia sekali bisa berjumpa silaturahim. Ini kedua kali datang ke sini. Alhamdulillah selalu hangat sambutan teman-teman dari Kolsani. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segalanya bisa menyambut kami di sini. Terutama membicarakan dengan guru kita Romo Heru, luar biasa sekali penjelasannya dan saya mungkin nanti mau ikut yang 30 hari. Wah. Daftarnya di sini, Pak. Itu promosi. Harus minta izin dari kantor dulu. Karena tadi penekanannya semuanya tentang pengalaman. Kalau mendengarkan Romo Heru menjelaskan tentang Ignatius, mungkin sedikit banyaknya juga terjadi pada Rumi dengan dalam perspektif yang berbeda tentunya. Karena Rumi ini juga lahir dididik oleh ayahnya seorang sufi besar di Balkh. Balkh sekarang ini diperebutkan. Afghanistan mengatakan itu Afghanistan, Tajikistan mengatakan itu Tajikistan, Uzbek malah mengaku Balkh itu dulunya di Balkh itu di Uzbekistan. Jadi dia diperebutkan beberapa negara, termasuk Turki juga mengaku Rumi itu milik Turki karena wafatnya di Konya, Turki. Jadi tokoh yang diperebutkan oleh beberapa negara di sana, dan karena memang pengaruhnya dalam dunia Muslim luar biasa sampai sekarang ini, dan dididik oleh orang tuanya sampai umur 25 tahun ayahnya meninggal, lalu kemudian diikuti oleh gurunya, guru dari ayahnya namanya Muhaqqiq Tirmizi, dan pesan murid dari ayahnya, dia ada kata-kata seperti ini: kau sudah mendapatkan semua pengetahuan dari ayahmu kecuali satu. Tapi dia tidak menjelaskan apa itu satu itu. Nah jadi pertanyaan itu terus hadir dalam diri Rumi. Ternyata dia temukan itu ketika bertemu dengan Syams Tabriz, justru di Rumi di usia 40 tahun. Dan ternyata pertemuan itu adalah melepaskan segalanya ya, untuk benar-benar tenggelam dalam Tuhan gitu.
Jadi artinya kita melihat kalau dia benar-benar dididik secara matang oleh ayahnya sejak kecil. Turki mengeluarkan film beberapa seri tentang Rumi. Di situ Rumi di sosok sebagai sejak kecil memang dididik dengan keras oleh ayahnya, dan di situ kan ada satu pergolakan batin ya. Jadi dalam kisahnya itu dia karena seorang yang banyak dipuja menjadi rujukan pertanyaan semua orang, dan ada satu kebesaran yang hadir dalam dirinya. Jadi mungkin sekarang kalau misalnya banyak followernya lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada satu bentuk kebanggaan. Nah, keberhasilan Syams Tabriz itu ketika Syams Tabriz berhasil untuk membuat Rumi benar-benar nothing, benar-benar dia bisa melepaskan segala kemelekatan yang dia miliki sebelumnya, yang waktu itu dia seorang di umur 40 tahun puncak kejayaan Rumi, dia seorang rektor, seorang mufti, seorang mufasir. Dia punya kampus sendiri, menjadi rujukan banyak orang, dan dia bisa melepaskan itu ketika bertemu dengan Syams Tabriz. Nah, disitulah dia mengerti rahasia gurunya ketika gurunya mengatakan masih ada satu yang belum kau temukan di dalam diri ayahmu, yakni menemukan cinta ilahi. Itu bahasa Rumi, sehingga pasca ketemu Syams Tabriz, meskipun pertemuannya itu cuma sangat singkat, ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun 2 bulan, tapi di usia pertemuan yang sangat singkat itulah membuat Rumi yang sekarang yang kita kenal sekarang ini, itu berkat gurunya. Dan pertemuan itu melahirkan 2 karya besar, Masnawi 6 jilid dan Ghazal sebanyak 30.000 bait syair. Ghazal. Jadi sebelumnya belum ada karya besar, jadi pertemuan dengan Syams itu melahirkan karya besar. Dan Rumi selalu menekankan tentang pengalaman ya, sama seperti Ignatius yang juga menekankan bagaimana sesuatu itu tidak sekedar gagasan konsep, dan ini yang biasanya menjadi khawatiran saat ini karena agama itu hanya sekedar konsep gagasan, dan dia tidak menemukan sesuatu bagaimana gagasan dan konsep itu menjadi sesuatu yang dialami di dalam dirinya. Jadi kadang kita punya konsep tentang Tuhan, tapi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kita berdoa, tapi kita tidak tahu kapan doa kita diterima, kapan doa seperti bahasa tadi menyapa kita dalam keseharian dan seterusnya. Padahal kalau kita meyakini ada satu realitas absolut yang hadir dalam segala realitas, seperti tadi Romo mengutip gagasan Ibn Arabi bahwa ilahi bertajalli dalam segala realitas, karena itu sebenarnya sangat mudah untuk kita menemukan Tuhan. Nah, cuma ini bukan dalam gagasan konsep ya. Kadang kita terpenjara dalam gagasan-gagasan, konsep-konsep, karena itulah yang kita anggap sebagai Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah sesuatu yang kita temukan di dalam diri kita. Karena itulah kalau masuk dalam gagasan Rumi, justru penekanannya adalah pada experience. Rumi membagi 2 pengalaman, religious experience dan mystical experience. Ada syair Rumi yang indah, selain tadi Romo juga menukil, bahasanya seperti ini. Kekasih selamanya seperti itu. Kau cari dulu, lalu kau temukan. Tetapi kekasih ini beda. Kau temukan dulu, baru kau cari. Jadi di mana-mana kekasih itu kau cari dulu, lalu kau temukan. Tetapi kekasih ini beda. Kau temukan dulu, lalu kau cari. Jadi biasanya kita mencari ini ya, mencari dulu, baru ditemukan. Tapi Rumi ingin menjelaskan bahwa ini pencarian yang disertai dengan penemuan. Tapi harus didahului dengan menemukan dulu. Tapi ketika kita temukan,
kita akan menemukan bahwa yang kita cari ini sebenarnya sesuatu yang tak bertepi. Karena kita meyakini satu realitas absolut yang tak terbatas, tak terhingga, dan simbolnya adalah samudera yang tidak mungkin kita menjangkaunya. Nah, karena itu meskipun kita temukan, tapi pasti masih ada satu batasan-batasan yang tidak mungkin kita jangkau. Makanya Rumi, tapi kekasih ini beda, kau temukan dulu, lalu kau cari. Jadi sebenarnya makanya biasa Tuhan itu disebut dengan sesuatu yang fitrah di dalam diri manusia. Dia hadir sebagai sesuatu yang sangat fitrah yang hadir dalam diri. Nah, cuma tadi kita begitu tenggelam dalam realitas material ini sehingga ada tire-tire dan kita sulit menemukan itu dalam keseharian kita. Padahal dia sangat dekat, dia lebih dekat bahkan dari urat leher seperti dibahasakan. Dan karena itu Rumi lebih menekankan menemukan Tuhan itu sebagai satu bentuk yang utuh. Jadi di situ adalah rasa, ada menemukan, dan di situ juga adalah sebagai simbol pengetahuan. Jadi menemukan itu sangat identik dengan ada rasa yang hadir di dalam diri. Kalau dalam Quran ada bahasa jika nama Allah disebutkan hatinya bergetar. Jadi bahkan Quran pun ingin mendefinisikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita rasakan. Karena jika nama Allah disebutkan hatinya bergetar. Nah, cuma karena kita terpenjara oleh konsep-konsep, kita anggap Tuhan itulah sebagai konsep-konsep dan gagasan itu sendiri. Padahal Tuhan adalah realitas yang sebenarnya sangat dekat dengan realitas diri kita. Karena itulah Rumi bicaranya seperti itu. Di mana-mana kekasih itu kau cari dulu lalu kau temukan, tapi kekasih ini beda. Kau temukan dulu lalu kau cari. Wah, menarik ya. Kalau tadi pertanyaannya mungkin hampir mirip begitu ya. Kalau menurut Ustadz Nur sendiri, apakah Rumi ini di dalam hidupnya itu berhasil katakanlah menemukan Tuhan? Biasanya kalau dalam tradisi Sufi, berhasil tidak atau tidaknya itu ditandai dengan fana. Fana. Fana itu seperti bahasanya Romo tadi adalah kehendak ya. Bahasa kehendak, tapi kalau dalam bahasa Sufi mungkin fana. Ini kalau saya lihat mirip, karena fana itu pun adalah menghilangkan kehendak insaniahnya dan kehendak ilahi yang hadir. Mirip. Yang satu bahasa kehendak, kalau bahasa Sufinya fana. Karena fana tidak lain itu mengganti kesadaran insaniahnya menjadi kesadaran ilahi, sehingga yang hadir adalah kesadaran ilahi. Oke. Gitu. Ya. Jadi ada titik temunya begitu. Betul. Ya Ustaz di sini ya. Tadi juga menemukan kehendak Allah, tadi kan artinya berarti meninggalkan kehendak diri saya begitu kan. Betul. Supaya kehendak Allah bisa menjadi bagian dari diri saya dan saya lakukan. Dan ini bahasanya adalah fana F-A-N-A. Ya, F-A-N-A. Atau fana dalam ini nih. Jangan-jangan fana dalam Buddhisme juga ada kemiripannya. Kemiripannya betul. Ya. Wah, teman-teman ini semakin menarik karena kalau kita ngobrol begini bisa ketemu banyak hal gitu ya, tanpa ada batas-batas agama sebagai institusi. Kalau sejauh Ustadz Nur sendiri kan banyak membaca lalu menerjemahkan begitu ya, apakah Rumi juga memberikan tips-tips begitu ya untuk kita, untuk para mungkin juga yang bukan sufi begitu ya, untuk juga bisa mengikuti jejaknya Rumi ini untuk menemukan Allah? Saya kebetulan menerjemahkan Masnawi, sekarang sudah jilid keempat, dan yang menarik dari Rumi yang kalau saya lihat, Rumi selalu mengingatkan bahwa setiap orang itu punya jalannya sendiri. Setiap orang itu punya jalannya sendiri dan dia hanya butuh menemukan fashion itu di dalam dirinya. Ada orang yang suka berbagi, ya dengan berbagi itulah jalannya. Ada yang suka puasa, dengan puasa itulah dia jalannya. Ada yang suka mungkin seperti bahasa Romo Khalwa, ya dengan itulah dia jalannya. Ada 11 jalan yang Rumi jelaskan di situ, dan itu masing-masing itu punya, setiap orang itu punya fashionnya sendiri dalam menemukan itu. Karena itu Rumi selalu mengajarkan, mulailah
dengan hal yang sederhana seperti Romo tadi mengajak kita, sebenarnya dalam keseharian itu sebenarnya kita bisa temukan, karena memang biasanya kita ini selalu fokus kepada hal-hal yang besar melupakan yang kecil. Ya. Padahal seperti Romo tadi merumpamakan dengan sangat indah yang angkat barbel, saya tidak mungkin langsung masuk yang berapa kilo ya. Itu harus yang sederhana dulu sampai masuk ini. Nah begitu juga dalam, kalau bahasa Sufi bahasanya suluk, perjalanan menuju Tuhan harus dimulai dalam keseharian yang sederhana. Saya selalu membahasakan contohnya saya yang begitu senang sama pisang goreng yang setiap hari dihadirkan di pagi hari, tahu-tahu suatu hari pisang goreng itu tidak ada lalu saya marah. Nah itu kan berarti nilai saya itu tergantung sama pisang goreng. Jadi kadang kita meremehkan hal yang sepele seperti ini. Padahal ini sebenarnya jalan-jalan yang sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, hingga kalau kita bisa mulai dari hal yang kecil-kecil, ini akan membawa kita kepada bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Gitu. Seperti nanti saya ikut 30 hari. Ini kalau Ustadz Nur yang ikut, yang bimbing harus Romo Heru kayaknya. Tapi nanti yang ngajar saya siapa gitu kan masalah. Teman-teman SSC juga bingung nanti. Dosennya kok 01, 30 hari soalnya ya. Lumayan lama juga. Baik, terima kasih Ustadz Nur. Mungkin sampai sini dulu kita mendengarkan paparan dari masing-masing narasumber atau pemantik kita. Kita bisa teruskan dengan diskusi gitu ya, dengan tanya jawab. Mungkin bisa apa yang teman-teman pahami tentang Rumi, tentang Ignatius, atau mungkin ada tokoh lain yang ternyata ketika mendengarkan paparan dari para pemantik kita ini ternyata kok nyambung gitu ya, ternyata juga relate. Nah, omong-omong sebelum teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya, di antara kita ini juga hadir Frater Wahyu. Ya, Frater Wahyu Mega ini dulu S1-nya itu dia sangat ngefans sama Rumi, mungkin juga sekarang mulai ngefans atau sudah dari dulu ngefans sama Ustadz Nur juga gitu ya. Sehingga sampai skripsi S1-nya itu tentang Rumi, padahal seorang calon pastor Katolik ini, mungkin sasar juga ini beliaunya ini. Dulu juga pernah 2 tahun menemani menjadi asisten kiai di pesantren mana? Gimana? Rodotus Soli. Itu dia, makanya ini menarik sekali ini. Mungkin sebelum teman-teman yang lain nanti memberikan pertanyaan atau catatan, mungkin saya minta Frater Wahyu untuk sedikit cerita tentang apa yang menarik dari Rumi sampai dipilih menjadi topik skripsi gitu ya. Silakan Frater Wahyu. Ini pertanyaannya mudah tapi jawabannya sulit ini. Ya, awalnya saya kenal Rumi itu dari SMA kalau nggak salah. Jadi karena saya suka baca buku-buku sastra, saya suka baca buku Gibran gitu. Lalu tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba sih, di Gramedia itu ada sastra Islam. Nah, saya coba baca. Dan ketika masuk Serikat Yesus itu, saya menyadari bahwa ada banyak titik temu antara latihan rohani juga dengan dunia tasawuf. Nah kebetulan ketika di STF di Riyarkara itu ada pelajaran Islamologi, yang ngajar adalah teman dari Ustadz Nur, Pak Budi Munawar, itu dosen kami. Dan dia mengajar satu tokoh khusus tentang Rumi, dan itu juga menjadi semakin membuat saya semakin mendalami Rumi dan semakin percaya gitu ya bahwa tasawuf dengan latihan rohani itu punya banyak titik temu. Salah satunya adalah dari tujuannya itu sendiri. Jadi latihan rohani itu ada nomor-nomor begitu, dan di nomor 23 adalah tujuan dari latihan rohani. Jadi menaklukkan diri. Nah, tasawuf pun juga sama gitu ya, menaklukkan diri. Jadi mengatur diri. Mungkin dalam bahasa Ignatian adalah kelekatan. Dalam bahasa tasawuf adalah nafsu ya Ustadz ya. Jadi nafsu. Jadi yang tadi Ustadz bilang bahwa kalau kita masih punya nafsu, punya ego ya, kehendak kita tuh yang harus terjadi. Tapi di dalam tasawuf dan dari latihan rohani bagaimana kita mengatur, ya setiap orang pasti punya kehendak pribadi ya. Dan itu nggak akan bisa hilang. Nah, latihan rohani dan tasawuf ini mengatur gitu. Jadi
mengatur kehendak pribadi kita supaya tidak mendominan dari kehendak Allah sendiri. Nah, ketika kita bisa mengatur tadi fana itu lalu ada baka dan kemudian ijtihad itu ya Ustaz ya. Iya. Bener kan? Ya kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Kita belum beri aplaus pada Ustatur, kita beri aplaus pada Ustatur. Terima kasih. Dan juga untuk Frater Wahyu. Oke, silahkan teman-teman kalau mau memberi pertanyaan atau mungkin silahkan 1, 3 dulu mungkin ya di sesi pertama ini atau kloter pertama ini. 1 saja, yang lain? Oke, 2, 3. Oke. Mungkin bisa mulai dari Mas, silakan kenalan dulu dari mana juga kalau ada institusi yang terkait. Silakan. Mohon maaf, ini maksimal berapa ya pertanyaannya? Ya, secukupnya saja Mas. Aduh, benar Mira dulu Mas. Oke. Ya perkenalan, nama saya Ical. Sebenarnya tadi udah nyiapin 4 pertanyaan ya. Yang paling mendesak ditanyakan Mas. Mungkin saya bagi jadi 2 aja Mas. Oke kan 2. Boleh. Yang pertama tentang yang Ignatius ini tadi. Kan yang saya lihat cukup unik ya, seorang mistikus yang backgroundnya adalah militer. Biasanya kan yang saya baca-baca mistikus itu backgroundnya either scholar, filsuf, atau ya pokoknya jauh lah dari militer gitu. Nah sementara Ignatius ini backgroundnya militer, ini mengingatkan saya sama kelompok yang abad sebelumnya Romo. Namanya Ksatria Templar, mungkin pernah dengar ya. Jadi itu kelompok ksatria militer yang juga mempraktikkan ilmu-ilmu mistik gitu. Nah, apakah ada pengaruh dari background militer ini terhadap ajaran yang disampaikan oleh Ignatius? Karena kalau saya lihat ajarannya agak berbeda dengan Sufi ya. Saya mungkin bukan expert di 2 bidang ini, cuma saya baca sekilas kalau di Ignatius kan cenderung spiritualitas adalah menemukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau di Sufi saya ngeliatnya justru menemukan Tuhan itu menjauhi dunia gitu. Jadi apakah kita harus menjauhi dunia untuk menemukan Tuhan, atau apakah kita harus nyebur sepenuhnya di dunia untuk menemukan Tuhan di dunia itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai Sufi ini ya. Mungkin ya, saya tertarik kenapa di Sufi ini simbolisme mawar itu sangat ditekankan ya. Soalnya ada beberapa tradisi mistik Kristen juga yang menekankan simbolisme mawar, misalnya Rosa Mystica atau mawar suci dan sebagainya. Apakah ada signifikansi dari simbolisme mawar kok bisa mirip gitu? Dan siapa sih identitas dari Syams Tabrizi ini? Soalnya saya sering dengar beliau suka hilang-hilangan gitu. Kayak sempat kenal berapa bulan terus hilang, terus kenal lagi terus hilang lagi, dan itu membuat Rumi tuh dalam kesedihan yang sangat dalam gitu ya. Mungkin pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Ical. Yang kedua, silahkan kenalan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Naufal. Oke. Mungkin hampir sama menuju sama masnya. Pertanyaannya seperti bahwasanya tadi dikatakan bahwasanya kita menemukan Tuhan itu dalam kegiatan sehari-hari, dalam seluruh kegiatan sehari-hari. Nah, kenapa harus ada kegiatan menjauhi dari itu? Seperti kita dalam Islam itu ada puasa 30 hari. Kemudian tadi ada kegiatan 30 hari selama itu diam dan tidak melakukan hal yang selain itu gitu. Nah, untuk kayak seakan-akan ini bertentangan gitu. Seakan-akan ternyata harus ditemukan dalam diam, bukan di dalam keramaian di outing itu. Nah, okay. Mungkin satu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mas Noval. Terakhir. Saya dari Bina Wacana. Saya tadi tertarik mengenai kata-kata ini bahwa kita itu mempunyai jalan yang masing-masing. Jadi masing-masing orang akan punya jalannya sendiri-sendiri. Kalau mungkin saya pernah diajari juga di Ignatian tuh kalau nggak salah apa ada kura personalis juga ya Romo ya.
Nah itu kan berarti kan juga secara personal kita akan dipanggil Tuhan menyapa dengan secara kita itu secara pribadi. Saya juga mungkin pernah belajar mengenai Santa Teresa itu juga kalau dikatakan di sana bahwa Tuhan memberikan kita kepadanya itu kita secara pribadi. Namun saya yang masih membingungkan itu, bukankah kalau kita itu sekarang dalam kelompok dan komunitas dan dalam agama itu kita sengaja diseragamkan. Sehingga di dalam keseragaman ini tuh kita itu kan harus ikut dengan pemimpin ya, jadi harus ikut dan tunduk. Dan dalam hal ini bagaimana peranan pengalaman kita yang pribadi karena semuanya akan diseragamkan untuk menjadi sama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisa, betul ya? Oke, 3 pertanyaan atau 3 penanya begitu ya. Mungkin bisa dimulai dari seperti Romo Heru dulu mungkin tentang Ignatius sebagai mistikus militer, apakah ada hubungan dengan Templar dan sebagainya. Silahkan. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Begini, tadi dari pengalaman itu kan Ignatius itu sama sekali pada awalnya memang tidak punya niat untuk hidup rohani gitu ya, hanya dalam arti tertentu kecelakaan gitu kan ya, kecelakaan toh, kakinya kejatuhan bom, martir ya, sehingga nggak bisa lagi apa-apa, kerajaannya kalah, lalu mau jadi apa ya, bingung gitu, lalu menemukan itu. Nah, saya mau menjawab to the point. Gagasan sebagai seorang prajurit yang mengabdi raja, pemimpin duniawi, itu mempengaruhi juga cara berpikir, cara dia menghidupinya sebagai seorang religius atau pelayan gitu ya. Saya beri contoh. Dalam salah satu bahan kami retret 30 hari itu atau retret 8 hari tahunan itu, ada sebuah bahan yang namanya, judulnya itu Panggilan Raja. Jadi membayangkan bahwa saya ini dipanggil oleh raja, tapi istilahnya dia raja abadi, bukan raja dunia. Oleh raja abadi saya diminta ini, diminta itu, begini dan begitu. Mosok kita menolak sih? Seperti ketaatannya itu kayak ketaatan militer. Yesuit itu sangat dikenal ketaatan militer. Kalau nanti malam saya baru saja dapat surat dari Paus Leo. Tapi misalnya saya dapat surat lain, saya harus saya harus berangkat. Jadi model ketaatannya itu seperti seorang militer yang enggak ada babi pun nego, nanti dulu ya, nanti enggak. Pengaruh dari cara atau pengalaman dia yang mau ndak mau ya harus dijalankan. Jadi semangat semangat pengabdian yang seperti seorang prajurit ada di, prajurit itu kan bawahan toh sebetulnya dalam arti tentu, di bawah seorang pemimpin yang raja itu kan suruh ini ya jalan. Kan misalnya militer harus begini, lalu tanya itu apa ya, kan enggak mungkin toh tentara ditanya pergi ke sana, itu jalannya kemana, enggak ada, pasti cari sendiri gitu ya. Nah kayak begitu itu kami begitu ke sana dulu, saya ke Mikronesia kan, saya enggak apa ini kemana bagaimana ya, itu harus cari sendiri gitu. Itu mempengaruhi juga cara kami kadang-kadang dalam berelasi, kadang-kadang kami juga mengandaikan ya cari sendirilah. Mosok mahasiswa itu kadang-kadang bukunya mana, cari sendiri, mosok enggak bisa. Nah, mereka jengkel, saya juga jengkel sebenarnya. Itu ya prajurit di hadapan raja yang satu kata taat dan kreatif, kalau mau lebih tambah sekarang. Ada kreatif sehingga ada istilah creative fidelity. Nah, ini salah satu kata penting juga dalam Serikat Yesus. Fidelity, kesetiaan, ketaatan, tetapi menjalannya secara kreatif. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, begini atau gimana? Boleh ya. Mengambil jarak dari realitas. Saya akan saya tidak mengatakannya itu sebagai sebuah memang betul ada cara hidup tertentu. Kalau pernah ke Rawa Seneng ya, atau ke Gedono di Salatiga, itu sekelompok orang
yang tanda kutip tidak keluar kemana-mana, hanya tinggal di situ. Tugasnya apa? Ya doa. Cari uangnya gimana? Memelihara sapi atau apa itu, bertanam itu ya, mencari. Tapi nggak mungkin nggak punya paspor pasti ya. Tiket nggak punya uang pasti juga. Bahkan ada kaul, ada semacam kaul itu apa ya bahasa sederhana? Janji. Saya akan tetap tinggal di sini. Ada mengucapkan janji macam itu. Nah, kalau kami ini sebetulnya juga SSCC dan yang lain itu agak setengah-setengah. Istilah kami itu ini contemplativus in actione. Kontemplatif, hidup doa, tapi juga aktif dalam pelayanan, gitu ya. Dan menurut saya tidak harus dilawankan seperti tadi Saudari Lisa menyinggung soal Ibu Teresa. Ibu Teresa itu ya dengan membantu orang miskin itu dia merasa Tuhan itu hadir menjumpai saya, menyapa saya dengan merawat orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang bermati di India macam itu. Jadi hidup doa yang diselaraskan dengan kegiatan sehari-hari. Bukan mengapa hidup doa tetap penting? Karena itu juga saat di mana saya mengambil jarak dari kesibukan ke stresan macam-macam itu, lalu hening melihat diri sendiri gitu ya. Kalau terus dalam kesibukan pasti juga tidak mudah. Karena itu kami sehari-hari mengajar, belajar atau bekerja di sana sendiri. Lalu setiap tahun kami selalu punya waktu 8 hari untuk diam. Ya. Frater-frater juga tapi gayanya lain karena bukan Yesuit, gayanya lain, tapi ada waktu yang namanya retret, hening, diam, lalu seperti berdialog dengan diri sendiri dan berdialog dengan Tuhan gitu. Saya tidak melawankannya sebagai harus sambil jarak. Ada yang begitu tetapi secara umum digabung. Lalu yang ketiga, cura personalis, lalu tadi ada tegangan gitu ya. Saya mengatakannya begini ya, antara penyeragaman dan cura personalis. Saya akan mengatakannya begini ya. Namanya saya manusia, makhluk sosial dan makhluk individu kok. Tidak mungkin kita itu hanya sendiri, kita bersama ya. Tetapi kita meyakini bahwa dalam kebersamaan itu sebetulnya saya akan mengatakan begini. Pakai bahasa yang agak sedikit suci. Tuhan itu membimbing kita masing-masing gitu loh. Sesuai dengan keberadaan kita, atau bahasa Rumi tadi sesuai dengan dunia yang ada pada diri kita masing-masing gitu ya. Dan tidak harus diseragamkan, tetapi dalam arti tertentu kita tetap bisa hidup bersama, menjalankan sebuah pelayanan kepada kebaikan bonum commune atau kemaslahatan umum itu bersama, tetapi cara kita menghidupi gitu ya, itu saya sendiri meyakini bahwa Tuhan itu berkarya bagi kita masing-masing itu secara pribadi, secara individual, seturut dengan keberadaan kita ya, keberadaan kita. Tidak akan ada penyeragaman. Nah, harapannya kita ini juga bersikap dan memperlakukan yang lain itu dalam arti jalan bersama, tapi pada saat yang sama juga tetap memberi ruang pada kelebihan, kekuatan, kelemahan kayak gitu itu ya. Dan harapannya dengan saling menyadari kekuatan kelemahan ini lalu bisa saling melengkapi, bisa memperkaya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo Heru. Sekarang Ustadz Nur tentang apakah betul sufi itu lalu menjauhi dunia begitu ya, dan juga simbol mawar tadi yang ditanyakan. Silakan Ustadz. Memang pada umumnya kalau mendengar sufi, image di masyarakat itu menjauh dari realitas. Kalau kita ada buku yang khusus tentang istilah-istilah sufi. Judul bukunya Tabaqatus Sufiyah. Di situ ada sekitar 20-an istilah tasawuf. Nah, saya selalu memilih istilah ini. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah hatinya sibuk bersama Tuhan sementara tubuhnya sibuk melayani makhluk.
Jadi apa itu tasawuf? Adalah mereka yang senantiasa hatinya sibuk bersama Tuhan dan tubuhnya sibuk melayani makhluk. Kalau kita lihat kehidupan Rumi meskipun beliau seorang rektor pada masanya, tiap hari dia ke pasar hanya untuk melayani pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Itu kebiasaan Rumi, setiap di waktu-waktu tertentu dalam seminggu dia menyempatkan khusus untuk ke pasar dan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di awam gitu, yang kalangan bawah. Dan justru di tempat itulah Rumi bertemu dengan Syams Tabriz. Nah, dan yang kedua, kebanyakan juga orang tidak memahami kalau setiap orang itu punya batasannya sendiri. Masuk ke realitas sosial itu mungkin bukan cuma tentang ilmu rohani yang dibutuhkan ya. Tentu banyak sekali yang dibutuhkan kalau dia mau terjun dalam dunia sosial. Harus paham psikologi, sosiologi, strata sosial masyarakat. Karena tanpa itu dia seperti bunuh diri, itu melepaskan dirinya saja kalau dia tidak punya pemahaman tentang realitas sosial tadi. Nah karena itu, misalnya begini, kalau di Muslim itu meyakini Nabi itu ada 126.000, tapi kan tidak semuanya membangun ini ya, membangun suatu revolusi dalam dunia sosial. Hanya sebagian nabi saja yang melakukan seperti itu. Artinya memang untuk terjun dalam dunia sosial itu punya kapasitas yang lain selain dari ilmu ruhaniyah, tapi dia harus paham bagaimana hidup dalam sosial, khususnya dalam melihat ini ya, fenomena sosial. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kalau sudah terjun dalam dunia sosial itu tidak hanya ilmu ruhani yang dibutuhkan, tapi segala pengetahuan mungkin dibutuhkan. Dan para sufi selalu mau meletakkan dunia sosial itu sebagai cermin. Nah, ini fungsinya apa? Di sini kita akan tahu bahwa jadi kalau saya cuma di kamar, yang khalwat di kamar, melakukan riyadhah, puasa, tapi cuma di kamar, saya tidak akan tahu tentang keangkuhan saya, iri, dengki, hasud, dan seterusnya. Saya justru tahu itu kalau saya bersosial. Setelah saya bersosial, oh ternyata saya kalau di tempat ini saya iri ya. Oh kalau saya tempat ini angkuh. Nah kalau masih ada rasa itu kembali khalwat lagi. Khalwat lagi, sudah merasa mungkin ada pertahanan, diuji lagi dalam ranah sosial. Karena sosial ini adalah cermin untuk melihat diri kita. Jadi justru sosial ini adalah ruang kita untuk melihat sejauh mana sebenarnya sifat-sifat yang seperti itu hadir dalam diri. Tanpa sosial kita tidak akan tahu sejauh mana hasud saya, dengki saya, angkuh saya, riya saya, dan seterusnya. Ini sosial itu justru cermin kita untuk melihat seperti apa diri kita yang sebenarnya. Ya. Nah, mawar ini Rumi selalu mawar sebagai satu simbol untuk mendekati keindahan itu dia harus bertahan untuk ditusuk durinya. Jadi ada duri, kemudian ada mawar. Nah, sebelum masuk ke batin keindahan, dia harus bertahan untuk ditusuk duri. Sebagai simbol ini, apa yang tadi Romo jelaskan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa sampai ke sana, untuk sampai benar-benar merasakan ilahi yang tidak bertepi, tetapi harus melakukan latihan-latihan. Nah, itu adalah satu derita batin yang memang seorang pejalan ruhani itu pasti rasakan ya. Dia harus bisa bertahan berjarak sejenak dengan dunia. Kebanyakan kita tertawan oleh nikmat dunia, dan ketika kita mau masuk melangkah lebih jauh dalam dimensi ruhania, mau tidak mau saya harus berjarak sejenak dengan dunia. Nah, itu ibarat duri, tapi tanpa itu kita tidak akan bisa sampai kepada keindahan tadi. Makanya mawar menjadi simbol seperti itu, khususnya dalam dunia sufi. Nah, kalau sudah sampai, manusia akan menemukan semerbak aroma keindahan dari bunga itu. Dan dirinya akan menjadi wangi sebagaimana ketika dia sudah menyatu dengan keindahan mawar. Kemudian tentang tadi Syam Tabrizi ini sebetulnya siapa toh? Oh iya, nah Syams Tabrizi itu karena kuburannya banyak, jadi ada di Konya, ada di Afrika, kemudian kebanyakan itu petilasan sebenarnya. Karena jadi ketika Rumi kenal Syams, Rumi meninggalkan semuanya,
termasuk meninggalkan keluarga dan murid-muridnya. Makanya dia murid-muridnya berusaha untuk memisahkan Syams sama Rumi. Jadi karena Rumi ingin mendapatkan ini ya, pengetahuan dari Syams, makanya dia memanfaatkan betul waktu yang diberikan oleh Syams. Karena itulah murid-muridnya itu iri sama beliau, dan makanya ada sejarah pembunuhan Syams. Itu pembunuhan Syams oleh, dijelaskan ada yang mengatakan muridnya Rumi, ada yang mengatakan bahkan anaknya. Itu saking dengki iri yang luar biasa ketika Rumi ketemu Syams, dia meninggalkan segalanya hanya untuk mendapatkan pengetahuan dari Syams tadi. Nah makanya, dan Syams menyadari itu, makanya dia meninggalkan Rumi dan dia sengaja untuk tidak mengabarkan tentang identitasnya. Jadi dalam tradisi tarekat Sufi, dan ini sudah punah, ada satu tarekat namanya Darwish. Nah Darwish ini anak di atasnya disebut tarekat Malamatiyah. Ini tarekat yang sudah punah. Sudah punah, tidak ada lagi, dan memang dia menyembunyikan identitas sebagai seorang pejalan. Nah Syams orang begitu, makanya yang ada sekarang ini semuanya petilasan. Nah saking misteriusnya, ada yang mengatakan itu hanya simbol Tuhan di dalam diri Rumi. Jadi bukan figur historis. Nah, gitu, makanya ada yang mengatakan itu perdebatan yang panjang sebenarnya. Syams siapa Syams? Nah, menarik ya. Tentang ini Ustadz, tadi ya, memasuki dunia atau menjauhi dunia itu, apakah itu lalu bisa dikatakan sebagai sebuah siklus atau memang harus berjalan bersama begitu? Tadi kan Ustadz mengatakan ya mesti keluar dulu supaya mengenal diri, setelah itu kita bawa lagi dalam. Iya, selalu seperti itu. Saya setuju bahasa siklus untuk menjelaskan bahwa pembenahan diri itu sampai akhir hayat. Jadi tidak ada masa di mana kita berhenti untuk membenahi diri. Kenapa? Karena selama tubuh masih melekat dalam tradisi Sufi, selama tubuh masih melekat dalam diri, syahwat itu, nafsu itu masih melekat juga. Karena itu tidak ada kata akhir untuk tidak menundukkan. Nah sehingga setiap saat begitu seperti itu. Kalau di dunia Muslim kan setiap Ramadan itu ada i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya akhir Ramadan kita ada i'tikaf, ada uzlah, ada khalwat. Jadi banyak sekali tradisi-tradisi yang menyarankan kita untuk melakukan satu retret, pengasingan diri, untuk bisa saya akrab dengan batin saya sendiri. Karena selama ini saya asyik di luar, melihat di luar, mendengar di luar, sehingga tenggelam di luar, sehingga saya melupakan bahasa yang ada dalam batin diri saya sendiri. Padahal syair Rumi yang pertama di kitab Masnawi, dengarkanlah seruling ini betapa ia melirih atas derita keterpisahannya. Setiap manusia itu punya suara lirih dalam dirinya, dan kalau saya hanya mendengar di luar, saya tidak akan mendengarkan suara lirih yang ada dalam batin saya sendiri. Karena itu perlu ada jarak sejenak dengan dunia luar. Nah, untuk saya bisa benar-benar menang dan mendengarkan itu. Kalau tidak salah, Meister Eckhart Romo, pernah mengatakan salah satu yang sangat dekat dengan Tuhan itu diam. Diam adalah bahasa yang sangat dekat dengan Tuhan. Itu yang saya pernah baca dari Meister Eckhart. Oke, kemudian yang terakhir mungkin tadi pendapatnya Mbak Lisa itu ya, kalau Sufi atau tasawuf itu menekankan sungguh pengalaman pribadi begitu, sementara agama sebagai sebuah institusi seringkali menyeragamkan gitu. Nah, pendapat betul. Ustadz bagaimana? Betul, itu yang sangat disayangkan, karena saya melihat bahwa inti agama itu apa yang kita alami. Karena kalau kita alami, kita tidak tahu gitu. Itu hanya konsep-konsep, gagasan-gagasan yang saya tidak sendiri itu apa gitu. Nah, biasanya orang terjebak kepada konsep-konsep, itulah dianggap kebenaran. Nah, akhirnya ya ujung-ujungnya bertengkar. Karena itulah sebagai simbol kebenaran. Padahal saya lebih setuju bahwa setiap orang itu punya pengalamannya sendiri. Punya sejauh mana dia mengalami tentang dirinya. Saya kebetulan akhir-akhir ini ketemu dengan orang yang passing over, yang satu Hindu kemudian jadi Muslim, yang satu Muslim kemudian jadi Hindu dan sebagainya. Dan saya pernah ditanya bagaimana pendapat, saya bilang ya begitulah pengalaman itu kita tidak bisa menjustifikasi benar salah,
setiap orang itu punya pengalaman sendiri-sendiri karena setiap orang itu pasti punya keresahannya masing-masing dan kita tidak tahu seperti apa kedalaman keserangan. Makanya bagi saya itu sesuatu yang ya biasa saja. Karena itu adalah satu pengalaman. Saya selalu menghargai pengalaman karena pengalaman itu sesuatu yang jujur dalam diri. Dia bukan sesuatu yang kita buat-buat, dia adalah sesuatu yang jujur dalam diri. Nah, karena itulah apa yang paling penting menurut saya itu adalah mengalami tentang apa yang terjadi dalam batin kita setiap masing-masing. Ya. Terima kasih, Ustadz. Menarik ya, ada beberapa poin-poin yang sudah disampaikan. Tadi saya mengatakan bahwa menemukan Allah dalam tadi khalwat tadi ya, atau dalam pengolahan diri dan juga ketika berjumpa dengan orang lain dalam kesibukan itu sebuah siklus gitu kan. Kita tadi saya sebut di awal bahwa Serikat Yesus atau Ignatius itu punya semboyan Finding God in All Things. Sebetulnya juga ada terusannya itu Finding All Things in God gitu ya. Jadi dalam doa pun juga mestinya membawa pengalaman-pengalaman, membawa kesadaran-kesadaran ketika bekerja, ketika beraktivitas itu juga dalam relasi dengan Tuhan gitu ya. Maka Yesuit itu kan sangat mudah menemukan Allah dalam segala hal gitu ya, kecuali dalam doa sendiri. Itu karena sudah jarang berdoa, siapa tahu gitu ya, karena sudah terlalu sombong, lupa bahwa ada Finding All Things in God itu seringkali kita lupakan. Kami bukan kita. Mudah-mudahan teman-teman juga jangan, maksudnya bukan juga iya. Oke, sekarang yang kloter kedua saya kira masih ada mungkin satu kloter lagi gitu ya, 3 orang saja bisa. Kalau ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu silahkan. Oke, 1, 2. Oh, oke. Masih ada yang lain? Mungkin kalau tidak ada yang lain bisa kita beri kesempatan pada Mas Ical. Oke, nggak ada, yakin? Oke ya. Silahkan dimulai dari Matius. Wah, ini kakak kelas saya dulu di Mertoyudan. Silahkan. Baik, Safri, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Matius. Yang ingin saya tanyakan dalam latihan rohani, betapa pentingnya kita memilih pembimbing rohani, kecuali yang sudah terstruktur ya dalam sebuah Serikat Yesuit misalkan sudah ada kegiatan yang dikhususkan. Tapi bagaimana awam dalam hal ini memilih pembimbing rohani? Kayak misalkan kalau saya tidak salah, saat itu juga Ignatius de Loyola itu pembimbing rohaninya pun kalau saya tidak salah ya, ingat ya, itu adalah seorang Fransiskanes kalau nggak salah, Fransiskan kan. Nah itu jadi bagaimana, apakah kita punya, jadi kita harus memilih, oh saya mau menuju latihan rohani yang seperti ini, jadi kita harus memilih pembimbing rohani yang seperti ini. Nah yang kedua adalah bagaimana Romo dan Bapak melihat dan menganalisa, merefleksikan sama-sama misalkan ya Katolik, tetapi denominasinya berbeda. Satu rumpun tetapi cara pemahaman dan bentuk perayaannya dan segala macam itu berbeda. Dan terus-menerus selalu diperdebatkan di muka umum. Tadi mungkin yang dikatakan pembenaran dan pembenaran itu akan selalu terjadi selagi memang masih ada tubuh dan fisik. Nah, bagaimana merespon hal yang seperti itu? Kerap kali membuat kita tuh bising, tetapi kita juga ingin tahu apa yang diperdebatkan, sehingga bukannya mencari titik temu seperti konteks dokumen gereja juga mempertemukan antara perbedaan-perbedaan antara Islam dan segala macam itu menjadi satu titik temu. Nah, bagaimana pandangan dan refleksi dari Romo dan Bapak narasumber? Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan. Baik, dari saya pertama, perkenalkan lagi. Nama saya Risno. Di sini saya ingin bertanya, melanjutkan penjelasan dari Ustadz tentang seorang Rumi. Dan ini tokoh yang baru saya kenal juga.
Tapi di sini saya melanjutkan, saya ingin bertanya tentang penjelasan dari Ustadz bahwa ini seorang Rumi itu dia mengalami perubahan dalam hidupnya itu ketika bertemu dengan seorang tokoh, seorang mistikus namanya Sams. Itu di sana dia mengajarkan tentang makna hidup, cinta ilahi. Nah, di sini ketika Sams hilang, yang tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang kronologi dari Sams. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana dengan kehilangan Sams itu mempengaruhi syair-syair dari Rumi? Itu saja dari saya. Terima kasih Rizno. Oke, kalau nggak ada yang lain, silahkan Mas Ical. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya mengenai, saya menyebutnya guru disciple mentality ya. Jadi kalau saya perhatikan di komunitas-komunitas atau grup spiritual itu ada kecenderungan untuk kepatuhan absolut terhadap guru gitu. Jadi kayak memandang guru itu seperti absolut yang memiliki kebenaran gitu. Nah, apakah approach seperti ini adalah approach yang sehat dan diperlukan karena para pejalan spiritual itu kan masih baru, masih tersesat gitu, atau apakah sebaiknya seorang guru itu memberi pengarahan tapi sekaligus kebebasan pada muridnya untuk mengeksplorasi jalannya sendiri? Atau pertanyaan yang ininya adalah kalau seorang murid ini mengikuti berbagai perguruan di saat yang bersamaan, apakah itu akan memfasilitasi perjalanannya atau justru menghambat karena saling bertentangan? Nah, terus pertanyaan kedua adalah mengenai kehendak pribadi versus kehendak ilahi ya. Apakah kehendak pribadi ini bertentangan dengan kehendak ilahi, dan apakah kehendak pribadi ini harus dihilangkan total agar seseorang bisa mengekspresikan kehendak ilahi dalam dirinya, atau apakah kehendak pribadi itu adalah sebenarnya adalah percikan atau bagian dari kehendak ilahi itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. 3 penanya yang tidak kalah seru pertanyaannya. Mungkin bisa dimulai dari Ustadz Nur dulu ya, tentang memilih Ustadz Nur dulu. Oh, Romo dulu. Oke, yang mana ini? Ustadz Nur dulu aja kayaknya ya. Atau Romo Heru ya udah, boleh deh. Bagaimana memilih pembimbing yang tepat dalam jalan kerohanian ini? Silahkan, bisa dimulai dari situ. Ya, kalau dalam cara hidup tarekat itu tidak sulit ya menerima memilih pembimbing rohani. Itu biasanya itu diberi kebebasan memilih yang mana, yang bagaimana itu sesuai dengan keadaan keberadaannya itu ya. Ada minatnya sama atau concernnya sama, macam gitu ya. Ini pilihan bebas. Tetapi kadang-kadang memang ada sebuah cara tertentu, saya kok seperti begini terus dan enggak menemukan jalan keluar, lalu diberi tunjukkan coba ke sana, coba ke sini, macam begitu. Ya, dianggap ini mungkin yang akan menjawab kebutuhan yang jadi keprihatinannya, macam gitu. Nah, itu kalau dalam cara hidup tarekat ya. Kalau mau bertanya awam itu saya enggak tahu harus bagaimana ya. Saya enggak tahu harus bagaimana karena menurut saya sebetulnya juga tidak perlu harus terpatok gitu ya. Biasanya apalagi sekarang dengan media sosial yang fasilitas media sosial yang mudah itu kan, saya cocok dengan sana, saya merasa sreg dengan sana lalu mencoba. Itu menurut saya dimungkinkan ya. Tidak perlu merasa terkondisikan untuk satu. Bahkan kalau ada ada permintaan ke sana kemari gitu ya, itu
saya tidak merasa cocok, ya sudah, saya tidak. Bahkan saya menjumpai beberapa yang juga ke sana juga ke sini gitu ya. Lalu seperti mendengarkan banyak, gampangnya itu seperti dokter itulah ya. Kalau kita sakitnya apa? Sakit pusing, nggak mungkin tak suruh ke apa namanya ke itu yang saya dokter gigi kan, ya enggak mungkin ya. Nah, pasti yang nyambung. Lalu kadang-kadang dokternya, wah ini saya yang masalahnya pusingnya itu kok kalau diberi apa namanya, kalau disuruh nonton film kok sembuh ya, ini pasti bukan sekedar pusing biasa. Lalu dia akan merujuk kepada dokter lain kayak, oh ini ada psikis apa toh. Nah itu biasanya begitu ya. Tapi pada prinsipnya itu tidak ada pakem atau patokan yang mengikat gitu ya. Pertanyaan kedua, ini katanya suruh sendiri-sendiri, lalu saling berbagi sendiri-sendiri, tapi kemudian benturan, gesekan. Saya akan menjawabnya dengan sedikit agak diplomatis begini. Iman itu kan punya 3 dimensi ya. Dimensi ajaran, dimensi ungkapan atau perayaan, dan dimensi perwujudan. Ya, komunitas iman dalam ajaran dan dalam ungkapan atau perayaan iman sendiri-sendiri. Tidak mungkin jalan bareng. Sudah. Ajaran ya harus diakui, kalau berbeda ya berbeda. Jangan coba-coba untuk dinegosiasikan, digabung-gabung. Enggak jalan. Cara berdoa, cara mengungkapkan iman dengan begini sendiri-sendiri. Di level perwujudan iman itu kita bisa jalan bareng. Ya, membersihkan sungai, membantu korban bencana, itu jalan bareng. Kalau kita sedang ada dalam level perwujudan, tidak usah masuk soal ajaran dan soal ungkapan, ya. Tetapi kalau misalnya sedang ini contoh sangat sederhana saja. Kalau sedang membersihkan sungai, sampah di sungai, lalu jam sholat, ya sudah sholat. Bukan sholat, tidak usah harus selalu semua sholat atau semua berdoa bareng, enggak, sendiri-sendiri itu. Tapi saya membuat pembedaan. Lalu soal ajaran dan ungkapan iman itu harus tetap berpegang pada tradisinya masing-masing. Justru saya pakai istilah ini. Sebentar, saya kok jadi lupa. Open integral. Kan kita belajar ya dalam teologi agama-agama, ada eksklusivisme, ada inklusivisme, ada pluralisme. Saya menawarkan open integral. Artinya begini, saya harus tetap integrated dengan diri saya, committed dengan apa yang saya imani, dengan ajaran saya, dengan ajaran ini. Tapi pada saat yang sama saya mempunyai keterbukaan dalam menghargai dan memandang keterbukaan itu. Kalau sudah dalam aksi atau praksis, ya sudah jalan bareng. Tidak lagi merepotkan, tidak lagi mempersoalkan yang berbeda itu. Memang butuh dialektis, relasinya relasi dialektis yang dari satu pihak membutuhkan bersama, tapi kemudian tetap committed dengan perbedaan yang ada pada saya. Itu tanggapan saya untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan ketiga, ya, saya memahami soal hubungan murid dan guru ya dalam hidup rohani, atau peer dan murid itu sebetulnya kan istilah ya di dalam tasawuf juga, atau dalam bahasa kami yang ini istilahnya novice gitu ya, guru dan novice, master dan novice. Itu ya sesuatu yang saya kok juga merasa biasa ya, seperti anak kecil masih membutuhkan orang tua, membutuhkan guru gitu ya. Anak kecil sejak kecil suruh sendiri-sendiri gitu ya, suruh sendirian melakukan semuanya kan ya enggak mungkin ya.
ada perlu sebuah tahapan pendampingan. Saya suka istilah ini aja, berjalan bersama. Lalu setelah cukup dewasa, cukup matang, ya dilepas. Ya, dilepas itu artinya diberi kebebasan, gitu ya, untuk mandiri, untuk bergulat sendiri, ya, menemukan jalannya sendiri. Menurut saya itu bagian dari sebuah dinamika yang wajar, ya, yang wajar. Kita tidak mungkin sejak kecil, sejak bayi disuruh sendiri, ya mati bayi itu kalau tidak diasuh, tidak diurus oleh orang tuanya. Anak kecil ya memang ada homeschooling, ya, tapi itu pun kan tetap harus didampingi oleh guru, entah guru itu orang tuanya atau orang lain, tetapi perlu ada teman yang menemani berjalan. Lalu pertanyaan terakhir tentang kehendak sendiri dan kehendak Tuhan, itu bertabrakan atau harus dikalahkan satu sama lain? Nah, menurut saya tidak tertutup kemungkinan juga untuk membuat sebuah keselarasan, ya, keselarasan. Lalu pertanyaannya, apa parameternya? Kalau ini selaras atau enggak? Saya akan menjawab parameternya itu suara hati. Saya menjalankan sesuatu ini dengan sesuatu yang happy bukan kegembiraan yang yang sekedar emosi gitu ya, tetapi senang. Nah, ini berarti kan tanda kutip ada keselarasan. Kadang-kadang memang saya harus menekan, tetapi kemudian saya mengikuti itu dan ternyata dalam menjalaninya saya merasa nyaman gitu ya. Itu tidak sulit toh. Kadang-kadang misalnya saya beri contoh konkret. Saya ingin masuk ke fakultas kedokteran. Wah, tidak diterima. Diterimanya di mana? Itu di sekolah sebelah itu. Pendidikan agama, ya. Daripada nganggur gitu ya. Itu kan butuh sebuah keselarasan, pelan-pelan. Akhirnya saya menemukan jalan, senang kayak gitu. Apa salahnya toh? Lalu membangun sebuah pertanggungjawaban pribadi. Semula saya mau menjadi dokter fisik, sekarang jadi dokter rohani, misalnya gitu ya. Ini kan bagian dari kemampuan masing-masing untuk menetralisir tegangan, ya, perbedaan ini, lalu membangun makna. Saya suka buku dari Viktor Frankl. Yang diharapkan dari kita itu adalah selalu kemampuan memaknai dari apapun yang kita jumpai, bahkan kalaupun itu misalnya tidak sesuai dengan harapan kita. Meaning making, ya, meaning making. Dan itu sekarang ini kalau ada teman-teman yang dari psikologi kan menjadi sebuah aliran tersendiri, ya, bagian upaya untuk mencari makna di balik apapun yang kita jumpai, yang kadang-kadang tidak saya harapkan. COVID itu jelas, ya, jelas itu. Nah, itu kan saya memberi makna tetap tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak saya. Apa ini kehendak Tuhan? Saya tidak akan terlalu jauh ke sana, tetapi saya akan mencoba menjalani, menyikapi, dan kemudian menarik pelajaran penting dari situ. Nah, itulah kesempatan untuk membangun diri, mendewasakan diri, dan mencari makna. Terima kasih. Terima kasih, Om Heru. Sekarang Ustadz Nur, komentarnya tentang pembimbing atau mentor yang tepat dalam hal rohani. Ya, mungkin ini pembimbing rohani mungkin terkait juga pertanyaan yang terakhir, ya. Ya, tentang guru, ya. Iya, kebetulan ada syair Rumi, syairnya, jangan berjalan di jalan ini tanpa khidir, ketahuilah jalan ini gelap penuh bahaya. Khidir dalam dunia sufi itu simbol sebagai seorang guru, peer, mursyid, dan ya kalau tanpa itu mungkin orang ini ya susah untuk menemukan jalan yang akan dia temukan. Cuma menarik di buku Masnawi
di jilid 2 itu ada kisah menarik menurut saya. Jadi ada seorang murid yang karena dia sangat semangat untuk bisa menjadi seorang pejalan pesuluk, dia dapatnya guru bohongan, mursyid bohongan gitu, gadungan. Tapi karena karunia Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas, akhirnya terbalik. Justru muridnya ini jadi mursyid, si yang guru gadungan itu akhirnya belajar ke mursyid ini. Itu ada di Masnawi, dikisahkan di kitab 2. Jadi memang karena ini adalah jalan ruhani, selama perjalanan kita memang benar-benar kejernihan, kemurnian hati kita, saya yakin Tuhan yang akan membimbing jalan-jalan kita gitu. Jadi manusia ini kan hanya perantara ya untuk sampai kepadanya. Tapi kalau kita punya kejernihan hati, itu pasti Tuhan sendiri yang akan membimbing untuk kita bisa sampai ke sana. Pertanyaan selanjutnya, saya mungkin punya keresahan yang sama tentang perbedaan ya, mengenai perbedaan seperti itu, dan ini cukup lama keresahan itu hingga suatu saat saya masuk dalam dunia sufi, akhirnya saya bisa berdamai dengan segala hal. Dan itu menurut saya karunia yang luar biasa untuk saya karena saya bisa berdamai dengan apapun. Bisa berdamai dengan apapun. Jadi ya setelah masuk dalam dunia sufi akhirnya saya pahami ya apa yang tiap orang pahami itu juga bisa kita anggap sebagai manifestasi dari Tuhan. Manifestasi dari Tuhan. Karena ada hadisnya itu dijelaskan, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Jadi aku, maksudnya Tuhan, aku adalah sebagaimana persangkaan hambaku, dan ya dengan itu saya bisa berdamai dengan apapun. Jadi kalau dulu saya resah, tapi setelah masuk dalam dunia sufi, saya bisa berdamai dengan segala hal. Gitu. Berdamai dengan segala hal. Bagaimana kehilangan Syams mempengaruhi? Nah, setelah kehilangan Syams, kehilangan pertama itu melahirkan Ghazal, kehilangan kedua Rumi selamanya. Jadi kehilangan pertama itu kira-kira 3 bulan atau 6 bulan waktu kehilangan pertama, waktu diusir sama muridnya. Kemudian karena Rumi masih sangat ingin bertemu, akhirnya dicari, ditemukan lagi. Nah, akhirnya dia pergi selamanya. Di pertemuan kedua itu melahirkan Masnawi yang 6 jilid. Jadi kehilangan pertama melahirkan Ghazaliyat, kehilangan kedua melahirkan Masnawi. Kita akan melihat perbedaan keduanya. Kalau yang Ghazal itu masih sangat jelas bagaimana pengaruh pengetahuan Syams ke dalam Rumi. Tapi yang kedua ini sudah tidak sangat minim pengaruh Syams terhadap Rumi. Sekaligus menegaskan bahwa tugas seorang guru itu hanya membimbingnya. Tapi setelah itu si murid akan berjalan dengan sendirinya dengan eksistensi keluasan dirinya. Mungkin sudah. Tentang kehendak pribadi dan kehendak Allah itu. Mungkin sama dengan Romo. Ini bukan dua hal yang sebenarnya sangat bertentangan ya. Cuma kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu realitas absolut, keindahan absolut, kebaikan absolut, dan dalam diri Tuhan tidak ada keburukan, karena itu Tuhan tidak mungkin memberikan keburukan kepada seseorang, termasuk kehendak buruk. Jadi kehendak buruk itu pasti datang dari diri manusia. Karena itu kalau kita meyakini Tuhan sebagai absolut, sesuatu kebaikan mutlak, nah, kebaikan mutlak ini pasti itu adalah selaras dengan kebaikan kita. Jadi selama kita melakukan kebaikan tanpa atas dasar ria, tanpa dasar ingin dikenal orang dan seterusnya, murni ikhlas, nah di situ ada keberiringan antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Gitu. Kecuali mungkin fana mungkin secara totali kehendaknya direnggut oleh Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Romo Heru dan juga Ustadz Nur. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Terima kasih banyak. Saya kira ini mengakhiri acara inti kita gitu ya. Satu hal yang buat saya ada banyak hal yang pasti menarik, inspiratif, tapi poin tadi yang disampaikan Ustadz Nur dari
Rumi tadi tentang mawar tadi ya. Ternyata untuk sampai menikmati keindahan mawar tadi kita juga perlu menerima juga durinya begitu ya. Artinya pencarian akan Allah itu bukan sesuatu yang gampang, kadang-kadang juga ada proses yang juga penuh dengan luka begitu ya. Tapi bahwa kalau kita berani memeluk luka itu, berani mengalami dan menerimanya sebagai bagian dari proses tadi, akhirnya ya kita akan ketemu keindahan tadi ya, atau kita sebut sebagai Allah sendiri. Maka di akhir ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita hening sebentar ya. Ada banyak hal yang sudah kita dengarkan, sudah kita terima, mungkin juga kita rasakan menarik gitu ya, menyentuh. Coba temukan satu hal saja, satu hal yang paling relate, yang paling menyentuh, paling menginspirasi, dan bisa menjadi bekal untuk hidup kita selanjutnya. Saya mau berikan waktu beberapa saat untuk kita merenung, hening secara pribadi. Baik, kita cukupkan. Sekali lagi, Romo Heru, Ustadz Nur, teman-teman semua, banyak terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya sebagai moderator bergembira sekali karena sungguh banyak hal yang kita pelajari, kita bisa juga bawa sebagai bekal, dan semoga ini bukan perjumpaan yang terakhir, ya, masih ada perjumpaan lain yang masih juga akan menginspirasi, entah tentang Rumi atau tentang yang lain, di tempat ini maupun di tempat yang lain. Maka kita nantikan acara-acara yang inspiratif dan menarik selanjutnya, gitu ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya kembalikan pada juru kampanye kita.